Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Yusuf. Saya NIM 201010502439, kelas 05 SMJE 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi tentang pekerjaan. Sebelum kita bekerja harusnya membutuhkan sebuah surat lamaran untuk mendaftar pekerjaan. Di sini akan saya menjelaskan tentang penulisan surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dipakai untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang sedang membutuhkan staf kerja dalam suatu bidang tertentu. Umumnya saat sedang melamar sebuah pekerjaan, orang itu harus membuat surat lamaran yang dilengkapi dengan kurikulum vitae atau CV. Surat lamaran pekerjaan ini berisi menjelaskan tentang kemampuan kapasitas yang dipunyai oleh pelamar yang sesuai dengan lowongan posisi yang diberikan perusahaan. Menulis surat permohonan pekerjaan perlu menggunakan pendekatan perhatian, minat, keinginan, dan tindakan atau AIDA untuk membangkitkan atau menarik perhatian pembaca. Yang membutuhkan satu perhatian. Perhatian mempunyai arti pelamar harus bisa meyakinkan kepada pihak perusahaan yang menerima lowongan pekerjaan bahwa pelamar mempunyai suatu yang baik dan bermanfaat untuk dapat memunculkan ketertarikan dari pembaca. Yang kedua adalah interest. Pelamar penting memberikan penjelasan serta menegaskan tentang relevansi kualifikasi yang dibutuhkan itu dengan kompetensi yang dia punyai. Yang keempat adalah desire. Dalam hal ini, pelamar juga mampu meyakinkan bagi pembaca dengan berbagai bukti penunjang yang sesuai posisi yang diinginkan. Yang keempat adalah action. Pelamar bisa memberikan sebuah saran terhadap pembaca guna mengambil sebuah tindakan tertentu berkenan dengan keinginannya. Saat menuliskan surat, bisa melakukan para pembaca ialah memberikan kesempatan guna melaksanakan wawancara lagi. Perorganisasian pada surat lamaran kerja. Pertama adalah paragraf pembuka. Dalam permohonan pekerjaan yang baik, yang menarik perhatian pembaca harus merangkumi hal sebagai berikut, yaitu pertama, rangkuman, nama, sumber publikasi, pernyataan, dan cuplikan berita. Yang kedua adalah paragraf pertengahan. Di dalam hal ini, pelamar kerja penting mendiskusikan kualifikasi dan mempresentasikan yang dipunyai dari kacamata pembaca yang melingkupi pendidikan, pengalaman pekerjaan, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Pelamar menyatakan keinginannya harapan dengan jelas untuk memberikan kesempatan melaksanakan wawancara yang disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Guna kemudahan bagi perusahaan untuk menghubungi pelamar menyiapkan alamat lengkap, nomor HP, email, dan hal-hal lain yang bisa cepat disampaikan dengan menghubungi kita menggunakan berbagai kontak yang diberikan. Yang keempat adalah penulisan resume. Dalam buku komunikasi penghargaan Bangkuan Purwanto 2011 halaman 254 sampai halaman 262, istilah riwayat hidup atau resume adalah suatu yang baru bagi banyak orang yang telah memasuki dunia pekerjaan, karena resume adalah salah satu syarat terpenting ketika masuk dunia pekerjaan. Resume adalah sebuah daftar dokumen yang berisikan kualifikasi, jenjang karir,
yang disusun dengan rapi, teratur, dan juga menarik bagi pembaca. Yang keempat adalah mencari informasi penting. Dalam hal ini, informasi yang sangat penting dan relevan dengan posisi pekerjaan yang Anda harapkan yaitu analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Hal ini yang perlu dilakukan saat mempersiapkan resume. Dalam hal ini, informasi yang sangat penting dan relevan dengan posisi pekerjaan yang Anda harapkan yaitu analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan. Yang kedua, perencanaan resume. Merencanakan resume atau daftar riwayat hidup adalah tiga hal yang penting dilakukan diantaranya yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Yang ketiga adalah wawancara kerja. Menyiapkan wawancara suatu hal yang penting dalam hal ini mendapatkan pekerjaan selain berarti menyusun resume dan juga menyusun lamaran pekerjaan. Arti penting wawancara kerja. Dalam wawancara kerja, beberapa aspek kepribadian yang mendapatkan penilaian antara lain penampilan Anda secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, tone voice, kepercayaan diri, inisiatif, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kebijaksanaan, kemampuan dalam komunikasi, sikap kepada pekerjaan, rasa selera humor yang baik. Yang kedua adalah dalam persiapan dalam wawancara kerja, hal yang harus dilakukan ketika mempersiapkan wawancara kerja. Berdoa dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Datanglah lebih awal dari waktu yang dijadwalkan, misal 45 menit dari wawancara dimulai. Bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, menunjukkan semua sertifikat yang dimiliki, ijazah, diploma, ataupun sarjana. Juga berbagai surat penghargaan yang dipunyai. Tersenyum secara wajar, berpakaian rapi dan sopan. Hal yang tidak boleh dipersiapkan saat wawancara kerja. Datang terlalu lewat atau datang terlambat, nampak kesal karena menunggu lama, muncul tanpa persiapan atau improvisasi, terlalu berlebihan, membawa belanja atau backline di bilik temu ramah, jemput rekan atau keluarga, duduk sebelum dijemput, meletakkan bag di meja temu, juga kerja, membongkok ke bawah. Cara mengenal tentang pekerjaan dan perusahaan. Sebuah wawancara berwujud komunikasi dengan dua arah, merupakan waktu yang tepat untuk bertanya secara langsung dengan pewawancara tentang pekerjaan dan juga perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan antara lain, apa tanggung jawab dan tugas pekerjaan yang dilamar, berbagai kebijakan komisi dalam perusahaan, bagaimana kesempatan dalam mengembangkan diri perusahaan, apakah tersedia program pelatihan bagi wawancara pegawai baru, produk apa yang menjadi unggulan perusahaan, siapkan dan dari mana perusahaan yang menjadi pesaing utama, bagaimana pangsa pasar untuk produk dari perusahaan. Jika saat Anda memberikan kesempatan bertanya tentang beberapa hal yang sehubungan tentang perusahaan dan pekerjaan akan tetapi tidak digunakan, maka wawancara bisa Anda dilakukan keseriusan di mata wawancara. Pertanyaan-pertanyaan penting saat wawancara. Pekerjaan apa yang dilamar? Apa alasan Anda ingin mengisi posisi sebuah pekerjaan di perusahaan? Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Saat kuliah, mata kuliah apa yang tidak sukai? Yang paling sukai dan memberikan alasannya. Latar belakang perusahaan atau keluarga. Apakah pekerjaan dari orang tua atau saudara Anda?
kepribadian bagaimana untuk menjelaskan tentang diri saudara atau Anda. Penilaian pribadi Anda adalah apakah kendala dan hambatan saat pengembangan karir, tujuan karir, apakah tujuan jangka panjang untuk karir saudara atau Anda, hobi dan lain-lain. Kegiatan apa yang dilakukan Anda saat libur kerja? Surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Bagaimana pengorganisasian surat penerimaan pegawai yang baik? Penerimaan seseorang untuk bekerja di sertifikat tentunya merupakan berita baik. Surat penolakan kerja. Saat berencana menolak sebuah pekerjaan, sebetulnya tidak ada kewajiban membuat surat. Karena penolakan itu bisa disampaikan dengan cara lisan. Akan tetapi baiknya menyampaikan penolakan kerja itu disampaikan dengan cara tertulis. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh saudara-saudara sekalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.